Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Teddy atas waktunya dan mohon izin untuk teman-teman kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan perancangan sistem laporan pengaduan masyarakat. Ini lebih ke pengembangannya lagi dengan kelompok kami, yaitu ada 4 orang, kelompok terbanyak di kelas ini. Dan di kelompok ini saya sendiri yang cowoknya, yang tiganya itu ibu-ibu. Yang pertama ada user Iska, kemudian yang kedua ada Ibu Dewu Mariana, yang ketiga ada Ismi, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Firmansyah. Oke, selanjutnya Mbak Ismi. Enggak mau ya. Nah, pembahasan pada PPT ini atau perancangan ini seperti tugas yang ada di LMS, itu yang pertama adalah model sistem, terus selanjutnya ada desain input atau output, terus yang selanjutnya ada desain struktur dan database. Yang selanjutnya yaitu desain struktur menu aplikasi. Selanjutnya atau yang kelima itu desain logika. Dan yang terakhir yaitu demo. Nah, untuk mengulas kembali lagi sistem yang kita bangun, yang melatar belakangi dari sistemnya adalah pengaduan masyarakat adalah mekanisme atau proses yang digunakan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat untuk melaporkan masalahnya, keluhan atau pelanggaran yang mereka hadapi pada pihak yang berwenang atau institusi yang relevan. Baik, selanjutnya. Nah, baik, rumusan masalahnya adalah yang pertama, belum adanya media atau wadah bagi masyarakat dalam memberikan keluhan, kritik, dan saran bagi pemerintah kota atau kabupaten XXX. Berikutnya, balik lagi. Berikutnya, rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara membuat sistem pengaduan masyarakat ini untuk menerima pengaduan atau keluhan dari masyarakat. Nah, itu adalah rumusan masalah yang sebagai rumus kita membangun sistem ini. Oke, selanjutnya. Tujuan penelitian atau tujuan kita membangun sistem ini yaitu yang pertama untuk membangun sistem pengaduan masyarakat. Terus kemudian yang kedua dapat menyampaikan aspirasi permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Terus yang ketiga, keluhan masyarakat cepat tersampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak yang terkait. Terus yang keempat, menjadikan sistem yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke. Nah, berikutnya adalah batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu sistem yang dibangun dikhususkan hanya untuk pengelolaan pengaduan dan keluhan dari masyarakat. Terus yang kedua, sistem yang dibangun hanya untuk pengaduan yang ditujukan ke pemerintah kota atau kabupaten XXX. Nah, untuk selanjutnya presentasi akan diteruskan oleh Mbak Fiska. Monggo Mbak Fiska. Terima kasih Mas. Ini adalah desain input-output secara umum. Jadi masyarakat mengirim pengaduan melalui sistem pengaduan ini. Kemudian pengaduan ini akan diperiksa terlebih dahulu oleh validator. Apakah dia valid atau tidak. Jika dia valid maka akan diteruskan ke dinas terkait.
Jika tidak, maka dia akan menampilkan notifikasi di masyarakatnya bahwa pengaduan tersebut tidak valid. Kemudian setelah diterima oleh dinas, maka dinas akan menanggapi melalui sistem pengaduan ini dan mengirimkannya ke masyarakat. Selanjutnya ada pemerintah dan petugas. Petugas di sini fungsinya sama seperti admin, jadi dia bisa mengelola hal-hal yang ada di sistem dan mengelola user juga. Kemudian pemerintah ini dapat memantau dan menerima laporan terkait pengaduan yang ada di sini. Selanjutnya, next is me. Ini desain struktur database. Jadi ada 7 entitas, yaitu entitas data pengaduan, masyarakat, tanggapan, petugas, pemerintah kota, dinas, dan validator. Jadi di masyarakat itu ada 6 variabel, yaitu ID masyarakat dengan tipe data integer, lalu nick integer, email, username, password, dan telepon itu tipe datanya string. Kemudian metode yang dipanggil yaitu login, logout, registrasi, input pengaduan, dan tampil tanggapan. Selanjutnya di petugas itu ini fungsinya sama seperti admin tadi. Jadi dia ada 4 variabel, yaitu ID petugas dengan tipe data integer, lalu username, email, dan password dengan tipe data string. Kemudian metode yang bisa dipanggil oleh user petugas ini yaitu login, logout, kelola user, tampil laporan, validasi laporan, teruskan laporan, dan cetak laporan. Lalu untuk entitas pemerintah kota itu ada 4 variabel, yaitu ID pemerintah tipe data integer, nama pemerintah, email, dan password dengan tipe data string. Lalu metodenya yaitu login, logout, tampil laporan, dan cetak laporan. Selanjutnya dinas itu ada 4 variabel, yaitu ID dinas, username, email, password. Lalu metodenya ada login, logout, tampil laporan, input tanggapan, dan cetak laporan. Lalu ada entitas validator, itu variabelnya adalah ID validator, username, password, dan email. Kemudian metodenya adalah validasi laporan, teruskan laporan, tampil laporan, dan cetak laporan. Lalu ada lagi entitas data pengaduan. Data pengaduan ini punya 6 variabel, yaitu ID pengaduan, lalu dia nanti manggil ID masyarakat juga, lalu ada tanggal pengaduan, isi pengaduan, status pengaduan, tipe datanya boolean, kemudian ada ID dinas, manggil dinas juga. Lalu di tanggapan ada 3 variabel, yaitu ID tanggapan dengan tipe data integer, isi tanggapan tipe datanya string, dan ID dinas tipe datanya integer. Selanjutnya ini adalah desain user interface kalau waktu awal pertama kali sistem ini dibuka. Itu yang ditampilkan adalah ini menu login, langsung ngebuka menu login. Kemudian kalau belum punya akun, maka bisa pilih yang button di tengah. Kemudian kalau misalkan kita mau login sebagai admin atau petugas, itu di button yang paling terakhir, paling bawah. Lalu nah ini kalau kita login sebagai masyarakat, maka akan ditampilkan menu beranda, tulis pengaduan, lihat pengaduan, dan logout. Lalu ini adalah form dari tulis pengaduan. Jadi kalau kita mengakses menu tulis pengaduan, maka dia akan muncul seperti ini. Jadi kalau tanggalnya itu udah otomatis tanggal hari itu. Lalu pilih dinasnya, maka dinas-dinas yang bisa kita pilih itu akan muncul, bisa kita select. Terus ada isi pengaduan sama
foto. Di sini kalau misalkan mau ada data dukung pengaduannya berupa foto. Selanjutnya, nah ini ketika pengaduan sudah ditulis, maka tampilannya sudah disimpan, maka tampilannya akan seperti ini yang ditampilkan di laporan pengaduan masyarakat. Jadi masyarakat bisa melihat detail dari pengaduannya dan melihat apakah pengaduan ini sudah ditanggapi atau belum. Lanjut. Nah, ini kalau kita login sebagai admin, maka menunya ada verifikasi pengaduan, tanggapi pengaduan, data ini untuk mengelola data usernya, kemudian laporan kalau kita mau mencetak laporan, dan logout. Lalu oke, ini sama aja kayak yang tadi, tapi kalau misal ini tanggapi pengaduan. Ini tanggapi pengaduan. Jadi kalau misalkan kita mengakses menu tanggapi pengaduan, kita ini yang akan ditampilkan, dan kita menanggapinya itu dengan ngeklik tombol yang warna merah. Lanjut, ya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ismi. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Di sini saya akan menjelaskan desain logika sistem untuk tulis pengaduan. Yang pertama yaitu prosesnya untuk mulai dideklarasikan terlebih dahulu tanggal, isi pengaduan, dinas, dan foto untuk memilih. Kemudian user memilih dinas, kemudian user menulis pengaduan dan memasukkan foto. Ketika sudah selesai, jika ingin disimpan pengaduan, maka dia akan langsung tersimpan. Jika tidak, dia akan balik lagi ke user untuk memilih dinas. User memilih dinas. Kemudian ada desain logika sistem dinas. Yang pertama yaitu mulai untuk tanggapan. Ketika sudah menginput tanggapan, dinas akan menyimpan ke database. Kemudian database akan kembalikan ke data tanggapan, kemudian selesai. Untuk desain logika sistem pemerintahnya itu pemerintah hanya bisa memantau data pengaduan. Yang pertama yaitu dia bisa memulai untuk melihat data-data pengaduan, kemudian memilih data pengaduan, kemudian data pengaduan yang akan dipilih. Yang selanjutnya ada desain logika sistem validator. Dan validator ini ketika mulai, dia akan melihat daftar data pengaduan. Kemudian memilih data pengaduan yang ingin divalidasi. Kemudian sudah tampil data pengaduannya. Ketika memvalidasi pengaduan, itu dicek apakah data ini valid atau tidak. Jika dia valid, dia akan diteruskan ke data pengaduan tervalidasi. Ketika dia tidak valid, maka data akan dikembalikan ke daftar data pengaduan. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Tiwu untuk melakukan demo produk. Baik, terima kasih Mbak Ismi. Mungkin saya share screen ya. Iya, Bu. Saya lupa dulu.
Terlihat ya? Sudah. Baik, terima kasih. Izin share screen untuk demo sistem. Untuk sistemnya ini belum 100% selesai, masih jauh bahkan. Kita untuk menyatukan persepsi untuk membuat sistem, perancangan sistem, desainnya pun rumit ya, mungkin karena terbatas jarak, kesibukan, dan lain sebagainya. Jadi nanti tidak jauh-jauh dari 100% bahkan. Di sini tampilan tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fiska tentang tampilan desainnya. Ini ketika masuk ke sistem muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada menu login, kemudian ada menu registrasi apabila belum mempunyai akun, kemudian login sebagai admin atau petugas. Apabila masyarakat belum mempunyai akun, maka bisa mendaftar. Bisa klik daftar di sini, kemudian memasukkan NIK. Ini masukan yang kemarin ketika yang tahap 1, harapannya bisa ngeling ke Disdukcapil ya mungkin ya NIK-nya itu. Tapi kami belum sampai ke sana. Ya, ini misalkan kita mendaftar dengan NIK misalnya registrasi. Nah, ini baru bisa login. Ya. Misalkan tadi kita coba login sebagai masyarakat. Kita login ya. Ini yang tadi baru didaftarkan sebagai masyarakat. Jadi di sini masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya atau tindakan yang kurang sesuai pengaduannya di sini. Di sini bisa masyarakat bisa menyampaikan atau memilih tulis pesan seperti ini. Kemudian di sini ada menu kembali, kemudian tanggal pengaduan, pilih dinas, tulis pengaduan, kemudian melampirkan foto. Saya contohkan misalnya Dinas Perhubungan. Ya, misalkan seperti ini, saya ambil contoh. Ya, kemudian disimpan. Oke. Untuk melihat pengaduan tadi, kita bisa lihat detail. Nih, jadi tampilannya seperti ini. Yang tadi saya barusan upload. Kemudian untuk kembali, untuk melihat tanggapan, kita bisa mengklik lihat tanggapan. Karena ini belum ditanggapi, maka akan muncul tulisan mohon bersabar, pengaduan Anda belum ditanggapi. Untuk masyarakat hanya bisa sampai di sini, kecuali pengaduannya sudah ditanggapi. Di sini kita bisa log out, kita mencoba login ini. Kita sebagai admin, kemudian kita bisa
ada beberapa pilihan, yaitu verifikasi pengaduan. Ini yang barusan kita masukkan. Kemudian bisa melihat detail detail laporan. Jadi ini yang kita tadi buat. Kemudian kita bisa memproses verifikasi atau validasi. Oke. Nah, oh ya, tadi lupa. Prosesnya tadi di 0 statusnya, kemudian kalau sudah diverifikasi akan muncul status proses. Nanti kalau sudah ditanggapi, maka statusnya akan selesai. Oke. Kemudian misalkan kita akan ke tanggapi. Nah, ini misalkan tanggapi kemudian klik tanggapi. Oke, klik OK. Nah, ini maaf, ini tadi salah ya yang diklik ya. Tanggap. Ini tadi yang mana yang ditanggapi? Tanggap. Ini dulu. Salah, ini milih tanggapi. Oke. Ya, ini sudah hapus. Untuk melihat tanggapan, mungkin bisa login. Ini ada beberapa data petugas, data masyarakat, data pengaduan, data tanggapan. Kemudian ada laporan petugas, masyarakat, pengaduan, dan tanggapan. Untuk melihat tanggapan, kita bisa log out, kemudian masuk kembali sebagai masyarakat. Login, kemudian lihat pengaduan, lihat tanggapan. Ini akan berubah seperti ini. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, kembali ke Mas Firman, silahkan. Oke, baik Bu Tiwu, terima kasih atas demo sistemnya. Mungkin itu saja presentasi dari kami, Pak Teddy dan teman-teman. Mungkin nanti ada pertanyaan atau saran kepada kami dengan sistem yang kami rencanakan dan sudah kami buat. Monggo dipersilahkan. Oke, mungkin dari yang lain dulu silakan kalau ada komentar atau pertanyaan atau saran. Silakan, ada yang lain? Sepertinya sudah mulai pada lelah. Ya, tinggal satu sesi. Setelah itu kita nanti UAS ya. Nanti saya akan jelaskan soal UASnya seperti apa juga. Silakan dulu. Diskusi yang ini dulu deh. Ada? Itu ada dari Koko Kelvin. Silakan. Mas Firman, saya mau nanya, boleh? Oke, monggo. Kok. Sistem yang Mas Firman buat ini nantinya bisa diakses untuk semua user nanti yang buka dari device kita atau tidak ya? Itu aja sih, makasih Mas. Oke, baik kok. Untuk maksudnya device ini seluruh device?
atau device tertentu? Maksudnya di seluruh device gitu, buat di semua user. Nah, kalau untuk perancangannya memang untuk semua device kita bisa, cuman kita juga belum praktek untuk saat ini jika menggunakan Android atau iOS. Kalau untuk di desktop itu sudah. Mungkin kurang lebih begitu. Untuk teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Ya, untuk sementara ini masih berbasis web. Jadi belum untuk Android atau iOS. Gitu. Ya, tapi maksudnya kalau diakses lewat browsernya bisa ya? Iya, Pak. Oke, gitu mungkin ke Koko Kelvin. Mungkin ada tambahan atau mungkin ada yang lain, silakan. Oke, monggo teman-teman yang lain. Kalau secara sistem kami ini memang masih jauh untuk 100%-nya dengan perancangan kita. Jadi monggo untuk masukan dan sarannya dipersilakan. Oke, mungkin sambil nunggu, coba tadi di review dulu apa namanya slide-nya. Bisa ditampilkan lagi. Terus ini sebentar, itu tadi yang I/O tadi seperti apa tadi itu? I/O secara umum agak diperbesar sambil saya berkacamata sebentar. I/O pemerintah, petugas, validator, dinas. I/O-nya yang mana nih? Ini ininya apa namanya? Ini entitas-entitas yang terlibat ya. Oke, terus input outputnya yang mana yang dimaksud dengan input output? Ini kayaknya kurang satu deh, harusnya ada pengaduan ya. Jadi inputnya yaitu Pak, masyarakat ngirim pengaduan lewat sistem, terus diterima sama validator. Sama validator dicek apa dia valid atau enggak. Kalau dia valid berarti kalau rangkaian itu kan itu rangkaian di proses bisnisnya ya. iya. Nah, kalau yang dimaksud dengan desain input dan output itu lebih kepada form atau report yang ada di dalam sistem gitu. Jadi kalau tadi jadi ada pengaduan satu-satu misalnya ya, gitu ya, ada pengaduan masyarakat. Nah, form pengaduannya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang ada report tentang pengaduan masyarakat, maka report pengaduannya seperti apa. Itu yang mestinya disajikan di dalam I/O. Ya, kalau dia I/O design berarti ya form dan report yang memang kita desain untuk kepentingan tadi, data-data tadi seperti apa itu ya itu yang kita tampilkan. Tapi kalau misalnya di apa namanya di current system atau existing system itu ya I/O yang ada di dalam sistem yang berjalannya seperti apa. Jadi selama ini misalnya kalau masyarakat mengadu itu di recordnya kemana, bentuknya seperti apa, itu yang di existing. Nah, kalau yang di desain itu yang kita memang usulkan seperti apa bentuknya gitu. Jadi
bukan proses bisnisnya yang disajikan ya. Kalau ini seolah-olah hampir seperti proses bisnis, walaupun juga ini saya nggak jelas ininya apa namanya. Ini yang ditampilkan dalam bentuk diagram apaan nih, mirip-mirip seperti konteks diagram, tapi sepertinya bukan konteks diagram juga karena ada simbol decision di sini gitu ya. Kemudian ada garis putus-putus. Nah, ini teori dari mana nih? Iya, hati-hati nanti kalau misalnya di tesis gitu-gitu jangan main gambar-gambar aja, nggak ada teorinya ya, nggak ada landasan teorinya itu. Kecuali kalau memang Anda punya ininya ya, referensinya nggak apa-apa. Itu tentang I/O ya, jadi itu koreksi mungkin nanti bisa diperbaiki waktu di UAS, untuk report di UAS-nya. Oke, lanjut deh. Nah, sebenarnya tadi I/O itu akan berkaitan pasti dengan desain struktur database yang dihasilkan ini. Nah, ini cuman agak kecil banget, bisa di zoom. Ya, kita lihat satu-satu coba. Ini mulai dari masyarakat. Masyarakat itu ini untuk merekam data masyarakat ya. Mulai Iya, dari Pak. ID masyarakat, ada NIK. Kenapa mesti dihadirkan ID masyarakat? Padahal ada NIK yang bisa menjadi kandidat key di situ. Oh iya ya, Pak. Iya, Pak, itu salah. Berarti double. Iya, jadi mestinya cukup dengan NIK itu bisa menjadi ID dari masyarakat kan, karena NIK ini kan Jadi unik. primary. Kemudian dia juga setiap masyarakat pasti punya NIK ya, walaupun mungkin dia belum punya KTP, tapi dia punya NIK gitu pasti. Nah, itu akan lebih mudah kita mengidentifikasi juga masyarakat kalau kita gunakan NIK itu sebagai primary key-nya gitu. Kemudian namanya nggak disimpan ya. Nama apa, Pak? Nama masyarakat yang mengadukan itu nggak disimpan. Oh, ini pakai username aja. Username kan bisa macam-macam ya. Bisa pakai nickname, pakai macam-macam, pakai nama-nama yang ini. Kenapa nggak? Karena ini laporan mungkin adalah laporan yang sifatnya resmi, mestinya sih identitas masyarakat yang melaporkan itu mesti jelas sih. Ya. Ya, jadi nick-nya tadi sebagai, kecuali kalau memang ini sudah sudah terintegrasi dengan datanya Dukcapil, mungkin kita cukup dengan nick kita bisa akses informasi lainnya di Dukcapil gitu. Tapi kan ini tadi belum bisa, sehingga ya mesti direkam secara jelas karena ya harus bisa dimunculkan namanya siapa. Kalau perlu juga alamatnya mesti jelas juga gitu. Nomor telepon, oke, nama, nomor telepon, sehingga kita bisa lebih bisa memvalidasi lah gitu data masyarakat ini, karena kan sebenarnya ini salah satunya adalah riskan juga kalau ada pengaduan-pengaduan yang pengaduan palsu lah gitu ya, yang nggak jelas gitu. Nah, sehingga kita bisa lebih mudah validasinya, juga meminta pertanggungjawabannya kalau memang itu tadi laporan yang tidak jelas. Iya. Email, oke, username, password. Kemudian di pengaduan, tanggapan. Oke, di pengaduan ada ID pengaduan, ada ID masyarakat. Ya, itu tadi mestinya NIK ya di situ. NIK ya, Pak. Tanggal
kuncinya apa itu? Kuncinya ID pengaduan ya. Iya, primary-nya. Oke, isi pengaduannya, status pengaduan, ID dinas. Kemudian kenapa ada tanggapan berhubungan dengan masyarakat? Masyarakat Nah, bisa nerima banyak tanggapan satu masyarakat. bukan, masyarakat menerima banyak tanggapan itu kan kalau dia dikaitkan dengan pengaduannya. Mestinya sih tidak ada relational langsung antara masyarakat dengan tanggapan, karena tanggapan itu akan berelasi dengan masyarakat karena adanya pengaduan. Mestinya sih Oh iya tanggapan sih. itu berhubungannya dengan pengaduan gitu. Oke, iya Pak. Salah. Satu pengaduan bisa banyak tanggapan ya. Bisa. Satu pengaduan bisa banyak tanggapan. Nah, Mungkin kalau gini, tanggapan dengan pengaduan itu ada ID tanggapan, ada isi tanggapan, ada ID dinas yang menanggapi. Nah, tanggapan itu berkaitan dengan pengaduan mana, dihubungkannya dengan apa ya? oh iya harusnya ada ID pengaduan ya Pak. Iya, tanggapan itu kan Iya. berkait dengan pengaduan, mestinya ada Iya iya. foreign key pengaduan di situ Iya iya. gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalnya nih pengaduan itu kita sampaikan ke dinas, misalnya dinas sosial gitu. Apakah tanggapan bisa dilakukan dari dinas, misalnya dinas pendapatan daerah, itu bisa nggak? Enggak. Artinya kalau tanggapan itu kita tujukan dinas sosial, maka yang menanggapi pasti dinas pendapatan daerah. Dinas sosial. Pasti yang menanggapi dinas sosial gitu ya. Iya. Lalu kenapa di dalam tanggapan itu juga kita cantumkan ID dinasnya ya? Oh harus. Sedangkan di Oh iya harusnya pengaduan nggak sudah usah ada ya. ID. Hah? Harusnya nggak usah ya Pak. Nggak tahu, saya nanya ini. Karena kan tadi tanggapan itu berkaitan dengan pengaduan. Tadi harusnya di tanggapan ada foreign key namanya ID pengaduan. Ya kan? Kalau Oh. ID pengaduannya kita tahu, berarti ID dinas yang menanggapi juga tahu Oh mestinya. iya, karena sudah ada di atas ya Pak. Sudah ada Di di data pengaduan. atas gitu. Oh. Kecuali kalau tadi saya bilang pengaduannya ke dinas sosial, kemudian yang menanggapi dari dinas yang lain, bisa dinas peternakan Iya. boleh misalnya gitu. Ya mungkin Baru. tanggapan itu apa perlu Ada ID diberikan ID dinasnya. Iya. Kemudian satu pengaduan berapa tanggapan, bisa banyak tanggapan? Iya Pak, kalau misalkan pertama ditanggapin kalau itu misalkan lagi diproses, tapi harusnya enggak ya. Terus enggak. Di satu masyarakat bisa. Iya Pak, kalau misalkan pemerintahnya, iya bisa Pak. Gimana ya? Ya kalau misalnya, ya ini makanya saya nanya role bisnisnya ya. Kalau dalam satu pengaduan itu bisa ditanggapi oleh banyak tanggapan, ya nggak apa-apa gitu ya. Iya bisa Pak. Tapi kalau misalnya satu pengaduan satu tanggapan, maka atribut tanggapan itu jadi atribut di pengaduan aja gitu. Jadi nggak usah Daripada dipecah nyabang. tabel ya. Tapi kalau misalnya dia tanggapannya bisa lebih dari satu, maka dia dibuat dalam tabel terpisah. Nah, mungkin
bisa jadi tanggapannya lebih dari satu itu karena yang menanggapi itu dari beberapa petugas yang berbeda, bisa jadi gitu ya, satu dinas yang sama tapi petugasnya berbeda, misalnya pertama ditanggapi sama kabid apa, kemudian ditanggapi lagi sama kabid yang berbeda, mungkin juga ditanggapi sama kepala dinasnya gitu ya. Berarti satu pengaduan itu bisa jadi memang ada banyak tanggapan. Nah, tapi mungkin ini kaitannya sama petugas di bawahnya. Kan tanggapan itu dihubungkan dengan petugas. Nah, harusnya mungkin yang lebih tepat daripada kita menyimpan ID dinas, kita simpan ID petugas yang membuat tanggapan. Ya kan? Iya. Iya benar. Mestinya sih gitu. Jadi bukan ID dinasnya yang disimpan di dalam tanggapan, tapi ID petugasnya. Siapa petugas yang menanggapi itu. Kemudian namanya juga mestinya dicantumkan, jangan username-nya. username, password itu kan hanya untuk kepentingan login ke dalam sistem, tetapi untuk kepentingan komunikasi dengan permasalahan itu kan mestinya adalah nama-nama resmi dari pelakunya, bukan nama username-nya. Kalau nama username ini siapa, nanti kepala dinasnya pakai nama username yang agak gaul, malah kita nggak tahu itu siapa gitu, ya kan? Jadi mestinya sih tanggapan itu kan memberikan identitas resmi siapa yang menanggapinya. Kalau memang kepala dinasnya ya nama kepala dinasnya siapa gitu mestinya yang dimunculkan kalau memang mau dimunculkan gitu, bukan nama username-nya gitu ya. Ya kemarin nggak ada yang dikasih ini Pak, variabel nama username semua. Iya, username sama password itu hanya kepentingannya untuk masuk ke dalam sistem aja sebenarnya, masuk ke dalam sistem dan mengidentifikasi dia punya hak akses apa gitu dalam sistem. Iya Pak. Nah, petugas sama dinas kan ada hubungan tuh. Petugas itu dari dinas mana? Mestinya juga setiap kali ada hubungan antar Harusnya table, ada ID. ya setiap kali ada hubungan antar table, maka table yang menjadi table yang mereferensi itu mestinya ditambahkan foreign key dari tabel yang direferensi gitu. Jadi kalau petugas mengacu pada tabel dinas, maka di dalam tabel petugas mestinya ada ID dinas. Kalau tanggapan mengacu kepada tabel petugas, maka mestinya tanggapan harus ada ID petugas. Tanggapan itu harus ada ID petugas gitu. Sebenarnya logika hubungan ini logika hubungan yang mudah dicerna sebenarnya gitu ya. Suka ketinggalan. Ya kalau ketinggalan dia nggak nyambung nantinya. Iya gitu. Pak, tapi ini Anda buatnya pakai kelas diagram ding ya? Kalau kelas diagram benar ding. Kalau kelas diagram memang foreign key-nya hidden ya. Benar. Sorry, saya lupa. Ini kelas diagram ya yang muncul bukan relasi antar tabel ya. Kalau kelas diagram itu memang foreign key di hidden dianggap bahwa yang menggambar atau yang membacanya atau yang melihat model ini dia sudah paham bahwa kalau ada hubungan one to many, maka di many pasti ada foreign key gitu ya. Memang di kelas diagram foreign key-nya di hidden sih gitu. tapi Anda mesti paham berarti bahwa di situ nanti implementasi di engine database-nya jangan sampai lupa aja gitu ya. Dipanggil ID-nya ya. Kalau di relasi antar tabel memang kita tulis detail-detailnya sampai dengan foreign key kita tulis di situ.
Nah, kalau kelas diagram ini yang digambar kalau nggak salah ini kelas diagram karena di bawahnya ada metode-metode ya. Saya tadi Ya, nggak perhatikan. Di bawahnya ada metode-metode, ini berarti Anda menggunakan kelas diagram. Nah, kelas diagram memang betul tidak menampilkan secara eksplisit foreign key, tetapi implementasi di engine tetap menggunakan itu. Dianggap orang sudah paham lah gitu ya. Pada saat ditarik relasi hubungan one to many, maka di sisi many itu pasti ada foreign key gitu, yang mengambil dari primary key di sisi one. Itu aja ya, jadi jangan sampai Ketuker ya. lupa atau jangan sampai nggak paham juga gitu. Ya, Pak. Nah, petugas sama dinas ada hubungan. Oke, petugas sama dinas ada hubungan. Tanggapan masih naik. Tanggapan dengan dinas kan ada hubungan juga ya. Yang itu aja ya di Zoom itu. Nah, tanggapan tadi kan ada ID dinas tuh. Oh, ini yang nggak konsisten, makanya jadi agak ke apa namanya? Ke bawah tadi ya, karena di pengaduan Anda cantumkan ada ID dinas. Jadi ada foreign key di situ. Nah, artinya pengaduan itu, tapi kita paham bahwa pengaduan itu akan berhubungan dengan dinas tertentu. Tapi di sini tidak terlihat adanya relasional antara pengaduan dengan dinas secara langsung. Itu gimana ceritanya? Oh iya. Terus ada validator, ini maksudnya apa nih validator nih? Jadi sebelum ke dinas dia diperiksa dulu Pak sama validatornya. Dia pengaduan itu valid apa enggaknya gitu. Kalau kemarin kan Bapak minta pakai apa algoritma ya Pak? Oh, validator itu petugas yang mengecek pengaduannya itu valid apa enggak. Kalau sudah valid, baru dia akan diteruskan ke dinas gitu. Iya. Valid nggak validnya itu direkamnya di status pengaduan itu ya, bolehan itu Iya. ya. 1 0. Jadi kalau dia true gitu ya, kalau bolehan kan true or false ya. Iya. Kalau dia true baru dia akan bisa ditanggapi oleh dinas, tapi kalau false dia tidak ditanggapi. Nah, berarti validator ini orang yang punya kemampuan ahli nujum juga kali ya. Dia menyatakan valid tidak validnya Pak berdasarkan apa ya itu? Mungkin gini Pak, ketika laporan itu kan ada juga orang-orang yang iseng misalnya. Nah itu kita kembalikan itu bahwa tidak valid gitu maksudnya. Ya taunya itu laporan iseng itu gimana ceritanya? Ya dari kalimatnya yang maksudnya yang gimana ya? Enggak main-main kalau kalimat yang main-main itu jelas ya, gampang ya kita memvalidasinya ya. Gimana kalau ada kalimat yang serius tapi itu tidak valid? Misal gini ya, ada masyarakat tertentu dia lapor bahwa melaporkan ke dinas PU gitu, dia pilih gitu, ada jembatan yang rubuh katanya gitu. Nah, jembatan yang rubuh, ya sebenarnya semua jembatan pasti rubuh. Kalau jembatannya berdiri kan malah kacau gitu ya. Misal gitu. Iya kan? Namanya orang iseng kan, dia cuma mau mainin petugas, bilang ke petugas, lapor ke dinas PU ada jembatan di daerah tertentu rubuh Pak katanya gitu. Padahal memang benar jembatannya rubuh gitu. Kami nangkapnya secara pengaduan
kita lihat batasannya hanya kalimatnya itu benar atau enggak gitu aja, Pak. Kalau dan seterusnya nanti ditinjau langsung oleh dinasnya ketika itu diteruskan ke dinas. Ya berarti validator ini hanya melihat kulit-kulit ya, dari sisi kulit dia, maksudnya apakah bahasa pelaporannya itu benar apa enggak, kemudian apakah dinas yang dituju itu benar apa enggak gitu ya. Iya, Masalah betul, Pak. apakah yang dilaporkan itu benar apa enggak, itu nanti dinas yang terkait berarti yang akan mengecek gitu ya. Iya, betul, Pak. Arahnya yang kami konsep begitu. Kalau untuk karena kalau untuk validator untuk mengecek terlebih dahulu kayaknya kurang mungkin, Pak. Kalau misalnya itu langsung ke dinas saja, ya dinas saja yang ngelihat. Ini kalau kalimatnya nggak bener ya nggak ditanggapin. Kalau ya nggak usah pakai validator lagi gitu. Kalau fungsi validatornya cuma sebatas itu kan artinya ya sama stafnya dinas aja selesai juga sih gitu. Cuman pemikiran kami ketika masuk ke dinas itu sudah bersih dari data-data yang tidak valid itu tadi, Pak. Nah, tadi apakah benar setelah masuk ke dinas itu data-datanya pasti tidak sudah valid? Kalau tadi si validatornya cuma ngeceknya segitu, apalagi ya semua pengaduan langsung diceknya sama satu validator gitu kan, ya pasti dia ngambil gampangnya udah valid gitu aja kan gitu. Ya nggak ada banyak membantu sebenarnya gitu. Tapi begitu kalau misalnya kita masukannya langsung ke dinas yang memang dia tuju, artinya setiap dinas punya satu staf yang akan mengecek valid tidak validnya, tapi hanya yang berkait dengan dinasnya itu pasti akan jauh lebih sedikit volumenya, dan konsentrasinya juga pasti akan jauh lebih konsen gitu menurut saya sih gitu ya, daripada semuanya numpuk di satu validator udah kewalahan menanganinya, ya dia tinggal klik valid nanti toh yang ngecek bener apa enggaknya kan si dinas gitu kan. Ya. Artinya itu hanya memperpanjang birokrasi, hanya menambah-nambah sumber daya juga gitu kan. Dari sisi kegunaannya sendiri mungkin nggak terlalu signifikan gitu. Ya mendingan langsung aja ke dinas kalau memang seperti itu, dan di dinas ada satu petugas yang memang mengecek apakah pengaduan yang masuk ke dinasnya valid atau tidak valid sebelum ditindaklanjuti tim yang langsung turun ke lapangan gitu. Mungkin dinas akan lebih paham juga gitu ya, akan lebih baik dalam memvalidasi laporan. Seperti tadi misalnya kan gitu ya, ada yang bilang, Pak jembatannya rubuh gitu ya, orang dinas sudah pasti, oh ya iya namanya jembatan pasti rubuh gitu. Kalau yang validator ini karena misalnya dia bukan orang dinas PU, dibilangin jembatan rubuh dia langsung heboh, waduh ada jembatan rubuh, ini valid nih harus segera gitu kan. Padahal memang jembatan rubuh. Kalau jembatan berdiri kan bahaya malahan gitu. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau memang fungsinya ya sebatas itu tadi, mungkin validator ini bisa di skip ya. Validatornya ya validator dinas saja langsung gitu. Masing-masing dinas ada petugas yang berfungsi sebagai validator sebelum tim lapangan itu, atau mungkin sebelum pengaduan itu benar-benar ditindaklanjuti gitu. Oke, ini ada Mas Agus mau menanggapi dulu, silakan Mas Agus. Monggo Mas Agus. Assalamualaikum. Saya mungkin agak ada cerita juga.
Kebetulan beberapa tahun yang lalu saya pernah discuss sama teman-teman yang bagian pengaduan, karena kebetulan kantor kami itu menjadi salah satu objek dari kanal lagi situs lapor.go.id ya. Jadi lapor.go.id beberapa tahun yang lalu ya, karena saya ikutin yang terakhir ini. Itu memang tidak ada filter dari konten pengaduannya. Artinya ketika si pelapor itu melaporkan dengan objek instansi ini, maka secara mentah-mentah akan langsung dikirimkan ke instansi terkait. Nah, kalau laporannya hanya sedikit, mungkin gampang-gampang aja ya divalidasi secara manual. Cuman kalau udah ratusan atau ribuan laporan, kalau harus divalidasi satu persatu secara manual, ada validatornya gitu, akan sangat merepotkan. Dan sekarang kondisinya seperti itu, sangat merepotkan sekali untuk memilah-milah mana yang laporannya valid atau enggak. Mungkin saya masukkan proyeknya Pak Adi yang Indobird itu mungkin bisa jadi solusi ya untuk melakukan filtering. Artinya yang ada konten saranya itu difilter dahulu, di drop gitu. Begitu dia ada konten sara atau konten yang sesuai dengan konteksnya, itu bisa di drop dari Indobird gitu. Menggunakan Indobird. Halo? Iya. Mungkin gitu ya. Jadi proyek ini akan sangat bagus kalau bisa combine dengan proyeknya Pak Adi, itu keren. Sekalian bisa ngasih masukan ke lapor.go.id gitu. Ya benar. Kalau nggak salah kemarin kan disampaikan juga bahwa Indobird itu bisa dipakai juga untuk sentimen analisis gitu, nggak cuma untuk mengoreksi jawaban gitu. Artinya memang mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk sistem pelaporan ini untuk deteksi awal terkait dengan validasi pengaduannya gitu. Mungkin bisa di-improve juga untuk ke sana. Untuk itu karena keterbatasan kami, Pak, secara IDM, jadi belum sampai Nanti situ. bisa berguru sama Khaira dulu gitu. Iya kayaknya, Pak. Ya, saya pikir memang sistem pengaduan masyarakat ini salah satu masalah yang kelihatannya simpel tapi rumit itu adalah bagaimana memvalidasi pengaduan itu supaya tidak terlalu banyak pengaduan-pengaduan kaleng yang nggak jelas gitu ya, sehingga kalaupun harus ditanggapi sama dinas, memang pengaduan-pengaduan itu memang sudah valid dan memang perlu ditanggapi. Kalau yang nggak perlu ditanggapi ya mestinya langsung direduksi gitu sama sistem gitu. Makanya mungkin ini jadi nilai tambah kalau memang sistem ini bisa ada fitur untuk melakukan itu. Oke, mungkin ini tabelnya cuma ini ya? Ada lagi nggak tabel yang lain? Di bawahnya itu apa itu? Pemerintah kota. Pemerintah kota kenapa jadi ini sendiri? Soalnya dia cuma nerima laporan, Pak. Cuman ngeliat aja. Itu tapi dia direlasiinnya ke petugas. Hah? Iya juga. Iya, Mas.
Salah. Iya, kalaupun memang mau direlasiin, dia mestinya mungkin berelasinya dengan dinasnya. Dinas itu dinas dari pemerintah kota mana. Nah, petugas itu berelasi dengan dinas. Jadi waktu dia dikaitkan petugas ini dari dinas mana, dari pemerintah kota mana, itu bisa di tracking gitu. Tapi kalau petugasnya langsung ke pemerintah kota, kemudian ke dinas, saya pikir itu nggak terlalu pas ya untuk hierarkinya gitu. Ya, nanti kami perbaiki, Pak. Iya. Terus ininya apa namanya, atribut-atributnya minimalis banget ya. Atributnya ya cuma banyakannya pakai username, password, email, Iya, username, password, email gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Selain ini apa lagi tadi yang disajikan? Terus ini tadi udah saya bahas. Terus, nah bentar, nih tadi struktur menu dulu. Nah, struktur menu ini lazimnya itu memang ada login ya, kemudian ada untuk sign up ya, untuk pendaftaran kalau memang dia belum punya akun. Nah, tapi untuk login sebagai admin atau petugas itu kenapa mesti disediakan button sendiri ya? Kenapa nggak jadi satu aja gitu, maksudnya sebagai petugas atau admin itu kan mestinya sama-sama dia masukin ID-nya, masukin password-nya kan gitu. Kenapa mesti pakai button sendiri yang saya justru malah khawatir ini memancing orang-orang tertentu untuk coba-coba masuk sebagai admin. Karena ada buttonnya gitu ya, dia klik gitu. Kemudian nanti dia coba-coba lah, siapa tahu bisa login sebagai admin sehingga dia bisa ngacak-ngacak sistemnya gitu. Izin jawab Pak, tapi entah nih Ya. benar apa enggak ya. Untuk yang login memang kita pisah untuk yang admin dan petugas karena kalau untuk masyarakat itu tidak ada level. Kalau untuk admin ini atau petugas ada level, jadi maksudnya ada beberapa petugas atau admin gitu yang bisa login. Ya maksudnya di situ ada pembagian levelnya gitu. Tapi kalau untuk masyarakat Kalau seperti itu berarti mestinya dipisah ya. Artinya apa namanya, untuk ininya, untuk URL-nya juga mungkin sebaiknya dipisah aja, URL yang untuk ke masyarakat apa, URL yang untuk masuk di sebagai admin apa gitu. Jadi nggak membuka peluang untuk orang nyoba-nyoba ke sana gitu. Jadi ya kasih aja yang untuk masyarakat URL-nya ini misalnya pengaduan.go.id misalnya gitu ya. Yang admin misalnya admin pengaduan.go.id misalnya gitu. Sehingga nanti interface-nya juga memang berbeda gitu. Waktu dia login sebagai admin ya dia akan dimunculkan interface-nya admin. Apa yang dimasukkan di dalam admin itu mungkin apa aja gitu, nanti bisa disetting di sana. Dan pada saat dia sebagai masyarakat ya dia sebagai masyarakat, dan mungkin masyarakat juga nggak perlu tahu untuk login sebagai admin itu URL-nya apa gitu. bisa ya Pak ya? Maksudnya bisa ke satu aplikasi gitu ya Pak ya? Bisa lah. Oh gitu. Kan tinggal itu kan ini aja, interface menunya aja kan, nanti setelah masuk gitu ya, setelah masuk kan ditarik linknya ke yang sama mungkin, atau mungkin ditampilkan
struktur menunya ya sesuai dengan hierarki yang dia punya gitu. Kayak mungkin Anda sempat pakai sistemnya Edu nggak? Belum. Udah sempat belum? Sempat nggak Mas pakai sistem Edu kemarin? Yang student, yang mana tuh? Iya. Nah, itu kan beda antara student dengan lecture, masuknya beda. Jadi student punya ini sendiri, alamat sendiri, lecture punya alamat sendiri. Tapi dia ketemu juga di dalam satu aplikasi, dalam satu fitur yang sama gitu. Dengan fasilitas yang berbeda tentunya gitu. Tapi interface di user dan interface di lecture itu berbeda. Kecuali kalau mau memang kita ngikutin gayanya yang sekarang ya, yang sistem akademik yang sekarang pakai single sign on gitu. Itu semuanya interface di depannya sama, tapi nanti begitu masuk baru dia akan dibuat pelevelan yang berbeda gitu. Juga bisa. Artinya kalau seperti itu kan seperti yang sama seperti saya bilang tadi, ini dihilangin tombol adminnya, tapi dia loginnya misalnya berdasarkan email masing-masing, ya email dan password masing-masing. Nah, nanti dari email dan password itu akan diidentifikasi dia sebagai siapa oleh sistem. Oh, dia masyarakat, maka dia akan muncul fitur-fitur masyarakat. Oh, dia adalah petugas dengan level tertentu kepala dinas, maka dia akan muncul sebagai fitur-fiturnya kepala dinas. Oh, dia petugas admin, maka dia akan muncul fitur-fiturnya petugas admin. Jadi dari username dan password itu tadi akan diidentifikasi dia sebagai siapa gitu, role-nya apa di dalam sistem. Berarti ini ya Pak, kalau di tabelnya tadi tuh di kelasnya ada satu atribut lagi yang namanya peran gitu ya Pak. Jadi nanti pas adminnya perannya sebagai apa gitu ya Pak, nambahin user. Oke, ya Pak. Ya, oke. Itu terus. Ini pengaduan. Oh, ini baru ini ya, tampilan di awal ya. Ya, masuk sebagai masyarakat untuk menulis pengaduan, Pak. Oke, terus? Ini ketika akan menulis pengaduan, jadi mengisi dinas yang dituju, kemudian menulis laporan, kemudian memilih atau mengupload gambar atau foto. Gimana kalau masyarakatnya dia salah memilih dinasnya? Ya kan nggak semua masyarakat ngerti dinas mana yang dia harus tuju ya gitu. Misal nih saya mau mengadukan masalah apalah ya, misalnya masalah retribusi pasar misalnya, tapi saya nggak ngerti saya mesti ngadu ke siapa ya gitu retribusi itu. Apakah saya harus adukan itu ke dinas pendapatan daerah, apakah dia harus diadukannya ke dinas lingkungan atau dinas yang mana gitu kan? Nggak semua masyarakat paham juga sih sebenarnya gitu. Itu gimana cara meminimasi kesalahan memilih dinas? Mungkin harusnya nambah satu lagi nggak sih Pak pilihannya? Jadi ada apa ya namanya?
Jadi kalau misalkan milih yang satu itu selain yang ada di daftar ini, nah baru itu yang butuh validator. Untuk validatornya itu ngecekin sebenarnya pengaduan masyarakatnya ini masuk ke yang mana. Kalau menurut saya sih sebenarnya yang seperti tadi diusulkan sama Mas Agus ya, kalau memungkinkan itu tadi Pakai dipakai ya yang Indomaret itu untuk melakukan analisis ini masuknya ke dinas yang dinas mana. mana gitu. Kalau sebenarnya logikanya hampir mirip seperti apa namanya sentimen analisis ya. Kalau sentimen analisis kan kita cuma melabelkan dengan 3 macam, positif, negatif, netral gitu dari sebuah komentar. Nah, ini dikembangkan menjadi outputnya, labelnya itu jadi dinas-dinas gitu. Jadi pada saat ada clue tertentu dia, oh ini masuknya ke dinas pendapatan daerah misalnya, oh ini masuk ke dinas pendidikan gitu. Mungkin harusnya sih bisa kalau memang si Indoboard itu bisa dipakai untuk sentimen analisis. Benar nggak gitu, Khaira? Mana Khaira aktif nggak nih? Gimana, Pak? Ya, tadi kan ada usul Mas Agus nih tadi untuk memanfaatkan Indobird juga di kasus ini. Nah, tadi logikanya saya berpikir bahwa misalnya untuk menentukan dinas itu tidak dilakukan oleh si masyarakat karena tadi nggak semua masyarakat paham tentang dinas. Tetapi masyarakat cukup memasukkan pengaduannya, kemudian dari pengaduan itu dianalisis sama si Indobird, dia masuk ke dinas mana gitu. Dengan mengadopsi logikanya kalau dia dipakai untuk sentimen analisis. Mungkin nggak seperti itu? Kalau menurut saya mungkin, Pak. Karena tergantung ini kan dari kalimat itu nanti kan bisa Ya, diekstrak dulu maknanya. dia nanti cenderungnya ke mana kan gitu arahnya gitu ya. Iya betul. Nanti setiap dinas kan ada keyword tertentu gitu yang Ya, mengacu kemana. iya. Nah, ya sebenarnya ini jadi sangat menarik sekali kalau misalnya itu bisa dibuat seperti itu gitu. Jadi pengaduannya langsung lebih pas gitu menuju ke dinas mananya. Termasuk juga tadi mungkin untuk memvalidasi pengaduan ini apakah valid tidak valid itu juga logikanya sih mestinya bisa mengadopsi sentimen analisis tadi. Sentimen analisis itu ada positif negatif, ya itu valid tidak valid gitu. Maksudnya gini, maksudnya ini mungkin akan menjadi topik yang menarik di dalam sebuah penelitian tesis kalau Anda atau kelompok ini bisa memasukkan itu sehingga ada novelty gitu ya, ada novelty yang bisa ditawarkan dari sebuah aplikasi ini sebenarnya. Nah, tinggal siapa yang berani menerima tantangan ini nanti gitu ya. Itu ada ininya, ada yang menarik di situ. Kalau misalnya cuman begini aja kan ini mungkin levelnya aplikasi untuk skripsi gitu-gitu mungkin masih bisa ya. Tapi kalau untuk tesis mungkin tadi bisa masuk yang tambahan-tambahan seperti itu. Iya. Nanti kita pikirin lagi. Oke, lanjut. Ini pengaduan. Apa ini? Laporan. Laporan ini dilihat sama siapa ini? Oh, ini Pak, kalau apa namanya masyarakatnya mau lihat tanggapan dinas terkait udah ditanggapin atau belum gitu.
Ini satu masyarakat punya view laporan yang berbeda-beda atau semua masyarakat begitu login ke sistem ini view-nya sama? Sama. Sesuai Tapi kalau ada pengaduannya berarti ya tabel ini masih kosong gitu. Iya, maksudnya kalau misalnya nih saya ngadu, terus Bu Tiwu ngadu, terus Mas Firmansyah ngadu, kemudian waktu kita semua masuk ke dalam sistem, yang tampilan laporan pengaduan ini semua pengaduan tadi muncul atau pengaduannya sesuai dengan yang diadukan? sesuai yang diadukan, Pak. Yang diadukan. Maksudnya ini disortir sesuai dengan NIK. Sesuai dengan NIK? Iya, maksudnya yang dia login, yang melaporkan, dan dia hanya bisa melihat yang punya miliknya yang dia laporkan saja gitu? Iya. Bukan semuanya muncul kan ya? Bukan Pak. Oke. Terus dari sisi dinas sendiri seperti apa tampilannya? Ada nggak di sisi tampilan yang di sisi dinas? Kembali ke untuk dinas masing-masing belum ada Pak, ini masih keseluruhan. Atau saya izin share screen? Boleh. Ini di rumah Bu Tiwu kayaknya banyak lovebird ya. Oh, iya Pak, suami ini hobi dan berenak Pak. Oh iya. Banyak rame jadi ya. Mana ya? Untuk melihat sebenarnya itu pelaporan Pak ya, untuk laporan pengaduan, laporan semuanya ada di admin, jadi kita harus login sebagai admin. Admin ini yang verifikator ya Bu? Iya Pak. Ya sebenarnya ada petugas, ada admin. Ini kita kemarin menyamakan persepsi di sini Pak. Jadi agak, maksudnya ya kan kalau di dalam struktur database tadi ada petugas, ada verifikator. Nah, yang admin ini yang verifikator atau yang petugas? Yang petugas, Pak. Yang petugas. Berarti yang ada di dinas ya? Iya, enggak sih Pak. Adminnya ini dia di pusat, di pemerintah kota. Jadi berarti verifikator. Kan tadi gitu konsepnya. Ya, jadi kita misalkan gini Pak, jadi untuk tambah data misalkan, ini hanya admin yang bisa menambahkan data. Data petugas atau admin. Oke. Nah, antara admin sama petugas ini berbeda. Misalkan saya login sebagai petugas atau dinas ya, misalkan dinas, kemudian masuk ke sini nih tampilannya mungkin berbeda dengan ada kok sama jadinya. Harusnya berbeda. Sebentar. Ini tadi, aduh salah. Kok jadi sama? Ini nanti saya cek tugasnya. Oh ini sebagai admin Pak, maaf. Dinas ini sebagai admin, saya nambahkannya yang ini. Misalkan saya buat petugas saja. Petugas, password, telepon. Nah ini di sini ada pilihan antara admin, pemerintah. Misalkan petugasnya nggak ada di sini ya, pemerintah ya. Nah, jadi ininya diganti nih kemarin codingnya. Nah, pemerintah itu siapa?
Iya, nah, kemarin diacak-acak jadi diacak-acak malah. Bentar, Pak. Tugas. Emang nggak ininya? Oh, nggak sama kan, malah nggak muncul dia. Login. Kemarin dirubah-rubah malah admin. Oke, ke admin aja nanti diperbaiki. Admin. Nah, ini untuk admin. Di sini sebenarnya kalau kemarin kita untuk tugas ini aslinya Pak kita buat admin dan petugas. Kemudian dengan musyawarah bersama kita timnya kerja semua Pak. Jadi Ya. ini punya pendapat masing-masing, kita tampung gimana baiknya, makanya ini berubah terus sistemnya. Seperti itu. Ya. Jadi dicoba lagi seperti ini, dicoba lagi seperti ini. Jadi untuk awal ini sebenarnya kita menggunakan admin dan petugas. Kemudian ada masukan lagi harus dinas. Gitu kan, dinas. Jadi akhirnya ditambah lagi ada dinas dan pemerintahan gitu. Jadi sedikit Ya nggak apa-apa, beda ya, pendapat gitu dinamika ininya ya. Yang Iya, penting asal nggak jambak-jambakan aja sih. Iya. Nah, ini bisa nambah data dari sini hanya dari admin yang utama yang bisa menambah. Sekarang pertanyaan saya yang dimaksud dengan admin itu adalah verifikator atau orang dinas? Untuk awal itu verifikator. Admin itu verifikator. Sebenarnya bukan Pak. Admin ini hanya membackup sebenarnya awalnya. Membackup apa ini? Membackup sistem secara keseluruhan. Nanti ada super admin itu maksudnya. Ya, ada petugas dari pemerintah, ada petugas dari dinas. Kemudian kita pecah seperti itu. Petugas pemerintah itu yang verifikator. Verifikator. Petugas dinas yang dinas. Yang menanggapi, iya Pak. Oke, sekarang itu dinas sudah dibuat. Terus yang pemerintah mana? Petugas itu? Iya, nah itu yang kita belum ya makanya masih kacau Pak. Itu kalau untuk ininya datanya ya ini Pak, yang misalkan ini yang selama ini yang sudah melapor, misalkan ini kita tampung di sini, ada di sini, kita bisa hapus. Untuk data pengaduan. Ini pengaduan semua pengaduan. Semua pengaduan karena ini yang bisa lihat admin. Kalau yang dinas bisa ngelihatnya gimana? Nah itu yang kita belum nyampe ke sana. Belum nyampe Pak. Jadi ini pun ada laporan juga, misalkan laporan masyarakat gitu. Ini tampilannya seperti ini. Ini nggak kelihatan ya Pak ya? Atau saya buat gini aja nih. Nah, tampilannya seperti ini. Ini misalkan diminta untuk keseluruhan gitu, baru ini laporan data masyarakat. Ya. Tapi secara keseluruhan Pak yang baru kita buat. Untuk per dinas ini baru sampai ditulis pesan itu gitu. Udah apa ya? Cuman ini laporan data masyarakat ini maksudnya data masyarakat yang sudah mendaftar. Ya. Nah, itu kok passwordnya kebuka gitu ya? Ya. Kalau passwordnya kebuka semacam itu apa nggak beresiko ya nanti ada penyalahgunaan ya? Nggak bisa dienkripsi ya passwordnya? Bisa Pak. Ya, bisa Pak. Pak. Tadi Pak, bisa. Karena sistem kita masih jauh untuk 100%. Iya. Kita ini memang benar-benar kerja tim Pak. Jadi mau coba di sini ada pendapat yang anggota tim seperti ini kita coba. Jadi akhirnya malah ya apa maksudnya untuk poin-poin yang inti itu mungkin mesti diperhatikan. Jadi kayak password ini harusnya sih enkripsi ya, nggak boleh telanjang begitu, bisa disalahgunakan nanti. Iya. Bahaya kalau seperti
Iya, nggak Iya. bahaya tak gitu. Iya Pak, bahaya ini Pak. Mm-mm. Nah, yang untuk di masing-masing dinasnya belum ya berarti Belum ya. ada Pak. Ini untuk yang misalkan Yang tanggapan. verifikator tadi, mana verifikator fungsinya udah jalan belum? Verifikator. Udah Pak, yang tadi yang demo tadi sudah. Mana coba laporan yang eh, di sisi verifikator coba. oh, kalau udah di verifikator dia nggak muncul di sini Pak. Enggak, login ke verifikator bisa. Verifikator karena ini sebagai admin Mas Yan. Jadi verifikatornya belum ada. Belum. Oh. Masih admin untuk di sistemnya. Yang Jadi admin tadi bisa itu memvalidasi laporan ini valid tidak valid itu udah ada belum fiturnya? sebenarnya ya penyaringan di sini Pak, di verifikator ini sebenarnya udah ditanggapi ya. Bisa apa ini lagi coba ya. Tulis pesan misalkan. Pilih dinas. Misalkan misalnya laporannya seperti ini misal Ya. nah kita simpan ini berhasil terkirim oke. Nah untuk lihatnya seperti ini. Ini yang tadi yang masuk pertama ini Pak yang udah selesai. Kalau baru dikirim statusnya 0. Kok 0? Iya. Apa statusnya 0 itu maksudnya apa? Maksudnya laporan baru diterima, baru masuk. Nanti ketika setelah diverifikasi, dia statusnya proses. Ya, statusnya berarti tulisnya sedang verifikasi atau Gitu, diverifikasi ya. gitu. Iya, jangan 0, bingung juga orang. Iya Pak, nanti kita perbaiki. Ya. Nah, kalau kita belanja itu kan di toko Orange misalnya, begitu kita bayar statusnya kan berubah tuh, langsung dikemas gitu. Walaupun si pedagangnya belum mengemas tapi paling enggaknya berubah begitu kan, oh, udah diproses gitu. Iya Pak. Nah, ini gambarnya ini. Iya. Ini untuk yang detailnya Pak, untuk Ya, nah yang di petugas verifikator, dari sisi petugas verifikator ada nggak ngelihat kalau itu? nah ini misalkan karena ini masih status 0 masih untuk lihat tanggapan kan ini masih seperti ini. Nah kita untuk melihat verifikator kita ke logout dulu. Ya. Untuk sementara ini verifikator kan baru bisa dilakukan oleh admin dan petugas sebenarnya Pak. Cuman karena tugasnya ini di mana posisi. Jadi kita yang pasti aja. Sebagai admin. Kemudian nah, ini diverifikasi Pak. Nah, ini yang belum diverifikasi seperti ini kondisinya. Ini verifikator. Maksudnya harusnya di verifikator ini muncul tampilan seperti ini. Ini apa nih? Ini terus gimana itu? Itu nah, ini detail dan verifikator. Verifikasi dan validasi. Jadi itu tadi yang disampaikan sama Mas Agus ya, benar. Masukan buat kami nih. Ini maksudnya kalau ini laporannya 1-2 sih masih gampang ya. Mungkin kalau banyak ini yang jadi pertimbangan. Awalnya kemarin kita mau menggunakan algoritma Pak. Sudah kita pelajari tapi kayaknya belum mateng. kalau berhenti di tengah jalan juga sebenarnya. Udah kita pelajari Pak untuk penggunaan algoritma. Sekarang kalau misalnya ini mau dinyatakan valid atau tidak valid gimana caranya? Valid ini kita statusnya masih 0, kita
klik verifikasi dan validasi. Nah, ini kan melihat kondisi laporannya, kemudian tinggal klik di sini, Pak. Ini kan otomatis muncul. Jadi kita memang masih manual sekali ini. Kalau diklik apa itu? Diklik seperti ini. Jadi akan diproses. Oke. Gitu. Terus? Oke. Udah. Ini statusnya berubah proses. Kalau misalnya ini laporan dianggap tidak valid, bagaimana menanganinya? Nah, itu belum. Itu kan kalau di proses ini kan kalau valid. Ya, kalau tidak valid diabaikan, Pak. Jadi 0 aja statusnya gitu. Ya, 0. Untuk saat ini begitu, Pak. Karena memang secara sistem kita belum selesai. Iya. Harusnya kan kalau tidak valid kan statusnya jadi invalid misalnya gitu ya. Itu kan ada keterangannya, Pak. Ya, nanti kita perbaiki. Ditambah menu ya, maksudnya bukan tambah menu sih, sebenarnya tombol aja, button aja gitu, valid invalid gitu. Kalau yang valid diklik valid, kalau invalid diklik invalid, maka statusnya akan berubah sesuai dengan tombol mana yang diklik. Iya, Pak. Iya, itu sih sebenarnya nggak terlalu rumit ya ngodingnya kalau untuk seperti itu sih. Iya, Pak. Nah, ini tadi kalau misalnya dinyatakan ini valid, petugasnya kira-kira bisa memproses nggak kira-kira? Nah, ini seharusnya kalau sudah di sini sudah diverifikasi, harusnya ini masuk ke dinas masing-masing, Pak, harusnya. Sesuai dengan masalahnya laporan ini apakah bisa diproses sama petugas? Karena ini kan laporan cuma selamat siang, ada jalan rusak yang membahayakan, tolong diperbaiki. Entah jalanannya di mana, nggak jelas sebenarnya gitu. Petugasnya suruh nyari ya bingung gitu. Ya, ini kan contoh loh, Pak. Oh iya. Makanya ini harusnya kan tadi saya nunggu ini laporan ini mestinya saya nunggu tadi ini dikliknya invalid mestinya gitu. Gitu ya. Iya. Nanti kita tambahkan, Pak, tombolnya. atau supaya memaksa pelapor itu menyampaikan lokasi, disediakan isiannya. Jadi laporannya apa, lokasinya di mana, itu disediakan atributnya gitu. Ininya apa namanya, formnya ya, apa? Link form. Iya, ada atribut, ada kalau misalnya ini ada apa namanya? Text box-nya gitu, ada text box-nya gitu. Ya, betul. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia bisa apa namanya? Share log-nya gitu, lebih keren lagi gitu ya. Iya, Pak. Lebih gampang lagi gitu. Tapi ya minimal ada isi laporannya, ada isi untuk lokasinya itu mesti dipaksa, dan itu dibuat supaya wajib diisi gitu. Kalau nggak diisi dia nggak dituntaskan tuh laporan gitu. Harus dipaksa, harus diisi gitu ininya ya. Siap. Terus yang lain? Ini bisa langsung tanggapan atau bisa ke sama aja sih, tanggapan misalkan atau kembali. Nah, misalkan ini tanggapi. Oke. Nah, ini statusnya di sini hilang, Pak, kalau udah selesai. Nanti tapi muncul di data tanggapan, data pengaduan. Ini yang terakhir, doa terakhir.
cuman 1 kali tanggapan langsung selesai emang. Kan tadi katanya bisa banyak tanggapannya. Ya itu secara perancangannya Pak. Untuk sistemnya ya belum Perancangan sama selesai. implementasi. Iya, jadi mungkin untuk meng-close sebuah pengaduan itu mungkin mesti dipikirkan juga ininya ya, kewenangan dan tata caranya. Jadi nggak secara sembarang bisa close juga kasus atau pengaduannya seperti tiketing inilah pengaduan di beberapa sistem yang sudah jalan lah gitu ya. Jadi nggak bisa asal ngeklaim si petugas itu kemudian pengaduan ditutup begitu aja gitu. Jadi harus ada prosedural yang dilakukan. Ya minimal dia harus konfirmasi sama si pengadu bahwa itu sudah ditindaklanjuti dan pengadu menyetujui untuk di-close, baru bisa close. Kalau enggak, ya enggak bisa close gitu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan tadi yang dilaporkan itu juga bisa dicek sama pimpinan untuk menjadi perhatian juga gitu. Kan kalau di sistem-sistem tiketing yang sudah jadi itu kan biasanya gitu ya. Kenapa petugasnya cepat dia merespon karena jangan sampai tiketing itu nggak bisa di-close gitu, sehingga nanti dia kena teguran sama pimpinannya. Nah ini juga mestinya dibuat model seperti itu, nggak semudah itu meng-close pengaduan gitu. Ya. Harus ada verifikasi juga dari pengadunya bahwa memang itu sudah dikerjakan dan sudah selesai, baru dia bisa ya oke, mesti di approve juga lah gitu sama si yang mengadukannya. Nah cuman mungkin untuk bisa seperti itu maka mesti juga jelas kontak pengadunya, karena jangan sampai juga nanti pengadunya itu nggak bertanggung jawab dia ngadu tapi udah dikerjain nggak di close sama dia, ini kan yang kena petugasnya. Ya, mesti ada jalur juga buat petugas itu menghubungi yang pelapor supaya kalau memang sudah dikerjakan itu bisa di close atau minimal bisa dibantu close sama si petugasnya gitu. Ini ada tanggapan seperti yang dari Mas Thomas, silakan Mas Thomas. Cek. Halo, suara dengar nggak? Iya dengar. Ya, Bu Tiwo Ya. dan teman-teman, mungkin saya kepikiran satu ini. Jadi baru kemarin saya tuh ngadu ke OJK. Nah, di situ karena mereka pakai sistem tiketing, ada satu yang ngebantu banget saya sebagai pelapor. Itu ada kayak ini untuk tracking kasusnya. Sudah sampai di mana, progresnya gimana, dan kalau ada tanggapan, misalnya dari perusahaan yang kita laporkan atau instansi yang kita laporkan menuntut bukti misalnya. Nah itu bisa pakai situ juga gitu. Nah dengan begitu itu benar-benar ngebantu karena bisa jadi jembatan aplikasinya. Itu, thank you. Oke, terima kasih. Bagus banget tuh, maksudnya untuk masukan ini kalau kita kan sangat singkat ya, cuman laporan, diverifikasi, kemudian ditanggapi, selesai gitu ya. Maksudnya untuk masyarakat pun hanya bisa melihat apa tadi yang 0 sampai lupa 0 proses dan selesai itu untuk melihat laporan. Misalkan tanggapan, maksudnya masyarakat bisa melihat tanggapan kan, ini untuk posisi yang disampaikan oleh Mas Thomas ya. Maksudnya posisinya sampai mana nih yang laporan saya berikan kan gitu ya. Mungkin Statusnya Bu. iya, maksudnya untuk tahapannya ya. Gitu.
Oke, terima kasih Mas Thomas. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada masukan dan saran lagi? Persilakan. Masih ada lagi yang lain mungkin? Ya, ini jadi menarik sih sebenarnya karena ternyata banyak hal yang bisa dikembangkan ya gitu. Kelihatannya kayak yang apa mudah, tapi ternyata banyak hal juga yang rumit untuk dilakukan. Cukup mungkin yang lain? Nggak ada lagi nih? Oke, kalau cukup mungkin saya pikir ya ini dengan segala macam yang mungkin belum sempurna, tapi ini sudah cukup baik, artinya sudah mencoba membuat produknya, prototype produknya, namanya prototype ya belum sempurna pastilah gitu ya. Dan sudah mencoba untuk bekerja bersama-sama dengan gontok-gontokannya mungkin. Yang penting tadi ya, jangan jambak-jambakan gitu yang penting sih. Ya itulah pengalaman mungkin bekerja secara tim ya dengan banyak kepala. Bagaimana? Oh iya, ya itu jadi tadi kita bekerja sama dengan tim itu memang ya nggak semudah yang kita pikirkan gitu ya, karena kita harus bisa menyatukan visi misi kita gitu ya, dan itu butuh skill juga sebenarnya, sehingga mudah-mudahan pengalaman di proyek ini juga ada banyak hal lain yang bisa jadi pembelajaran buat kita. Amin. Ya, mungkin saya akan sampaikan, saya izin share screen mungkin terkait dengan UAS. Ya, UAS nanti sebenarnya ya tinggal membuat report saja dari apa yang sudah dikerjakan. Format reportnya seperti apa, ini saya tampilkan dulu. Sebentar. Mana tadi ya? Soal. Oke, saya share screen. Ini kok ujian tengah semester ya masih. Belum saya rubah atasnya kopnya ya. Oh iya, masih saya klik ujian tengah semester sebentar. UTS-nya yang saya klik tuh. Oke, ini soal UAS-nya. Jadi saya sampaikan sekarang supaya punya rentang waktu yang cukup untuk mengerjakannya. Jadi akan dikumpul setelah 1 minggu setelah pelaksanaan UAS. Jadi kalau misalnya minggu depan itu UAS, berarti 1 minggu ke depannya lagi ini dikumpulkan gitu. Ya, sehingga kurang lebih 2 minggu ada waktu untuk menyelesaikan. Sudah terlihat ya? Halo? Sudah, Ya, Pak. ya ini. Jadi yang diminta di UAS itu adalah membuat final report dari project masing-masing. Ada beberapa hal yang mesti dibuat. Ya. Pertama pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat. Ini bisa dibuat jadi agak mirip-mirip paper sebenarnya ya.
Nanti dibuat di ini bab, katakanlah ini bab 1 pendahuluan. Nanti di isinya ada subbab latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat. Kemudian di bab 2-nya dibuat analisis ya. Analisis itu isinya deskripsi atau uraian kerja proses bisnis existing sistemnya. Kemudian model dari proses bisnisnya. Jadi tadi itu ini narasi ya. Kemudian dari narasi itu dibuat modelnya. Ya, dibuat model yang kemarin sudah dibuat, mungkin coba dievaluasi lagi. Silakan Anda gunakan salah satu tools saja. Apakah Anda mau pakai use case diagram kah, ataukah DFD kah, ataukah dokumen flowchart kah, yang lainnya silakan saja. Kemudian nanti dibuat juga analisis kelemahan dan kebutuhan serta harapan pada existing sistemnya, ya. Kemudian I/O yang ada di existing system, seperti yang saya ceritakan tadi ya, dokumen-dokumen input maupun output yang berkaitan dengan sistem yang berjalan seperti apa. Nah, nanti di dalam desain, di bab 3-nya itu adalah desain. Desain itu isinya adalah model proses bisnis yang diusulkan. Jadi tidak perlu dinarasikan lagi, mengacu pada narasi yang ada di bab 2, tinggal dibuat model proses bisnisnya. Model proses bisnis ini mungkin saja bisa jadi ada perubahan birokrasi atau perubahan alur dari sebelumnya gitu ya. Dan itu juga menggunakan salah satu tool saja. Kemudian input outputnya yang diusulkan. Ini tadi juga saya sudah singgung ya. Jadi input output yang sebelumnya mungkin sudah ada, kita tampilkan juga yang diusulkan karena pasti akan ada perubahan ya bentuk I/O-nya. Kemudian database. Database yang diusulkannya seperti apa, ini juga ditampilkan dalam bentuk IR diagram bisa, atau mungkin pakai relasi antar tabel juga boleh, atau pakai kelas diagram. Kemudian logic ya, logic programnya juga ditampilkan di sini, diminta untuk logic transaksinya saja ya. Satu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Dan itu boleh Anda munculkan dalam bentuk pseudocode boleh, pakai program flowchart boleh, pakai activity diagram juga boleh, atau yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya dilampirkan struktur organisasi dan project dalam project yang menjelaskan juga peran dari masing-masing serta kontribusi masing-masing ya dalam proyek itu. Kemudian yang ketiga adalah melampirkan screenshot aplikasi yang dibangun itu kalau ada dan sudah ada gitu ya. Jadi ini sifatnya opsional, boleh ada boleh enggak sih. Kalau ada dilampirkan saja screenshotnya. Nah, berkait dengan tools ini diharapkan menggunakannya secara konsisten gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda pakai structure analysis design, maka bisa jadi Anda pakai misalnya di awal untuk existingnya Anda pakai dokumen flowchart ya. Kemudian untuk desainnya mungkin pakai DFD gitu ya, atau mungkin dokumen flowchart pakai dokumen flowchart juga boleh. DFD pakai DFD juga boleh sebenarnya, tapi biasanya sih kalau structure analysis design di analisisnya itu dokumen flowchart, di desainnya pakai DFD. Yang pasti mesti toolsnya ini gitu ya. Kemudian untuk database-nya biasanya pakai IR diagram atau relasi antar tabel, dan untuk logika programnya biasanya menggunakan program flowchart. Nah, tapi kalau misalnya Anda yang lebih kepada object oriented ya, bisa untuk menampilkan existing sistemnya menggunakan use case diagram. Kemudian desainnya juga pakai use case diagram, tapi mungkin akan berbeda ya antara existing dengan desain, pasti akan berbeda alurnya, sehingga use case diagramnya juga pasti akan berbeda. Nah, sedangkan untuk database-nya biasanya menggunakan kelas diagram. Nah, untuk program flowchart-nya Anda bisa pakai activity diagram gitu. Jadi
Tadi memang saya di atas itu membebaskan menggunakan tools manapun, tetapi pada saat Anda memilih tools itu mesti perhatikan juga kesesuaian toolsnya gitu ya. Jadi jangan dicampur aduk maksudnya gitu. Mesti sesuai dengan satu jalur yang sama gitu ya. Dibiasakan seperti itu karena memang nanti kalau di forum ilmiah ya pasti harus seperti itu, harus ada dasar gitu. Ada pertanyaan mungkin berkait dengan soal UAS ini. Jadi ini sudah mulai bisa rekan-rekan kerjakan dari sekarang ya. Artinya sekarang sampai ke minggu depan itu ada 1 minggu. Kemudian kalaupun misalnya minggu depan ditetapkan, kita ditetapkan UAS-nya kapan? Minggu depan, Pak. Minggu depan. Minggu depan ya. Minggu depan kita UAS, tanggal 22 kalau nggak salah kita UAS ya. Tanggal 22 kita UAS, berarti Anda punya waktu 1 minggu lagi ke depannya untuk mengumpulkan laporan. Sehingga laporan ini berarti akan punya waktu 2 minggu untuk dikerjakan. Gitu. Jadi saya sampaikan soalnya dari sekarang supaya Anda punya waktu yang lebih longgar untuk mengerjakan ini. Kalau saya sampaikannya pas di UAS, ya Anda hanya punya waktu 1 minggu gitu ya. Nah ini saya sampaikan sekarang aja supaya bisa dipersiapkan jauh-jauh hari. Ada yang, oh ya Mas Adi silakan mau bertanya sepertinya. Iya Pak, saya mau nanya di poin desain database Pak yang kecil. Nah kemarin kan punya kami ada kemungkinan kalau mengikuti saran dari Pak Teddy yang waktu minggu lalu disampaikan, ada perubahan, namun belum sempat saya kerjakan. Nah itu untuk hasil kedepannya untuk yang dikumpul di UTS itu yang lama atau yang sudah berubah ya Pak? Yang memperhatikan, ini kan di atasnya saya jelaskan bahwa ini adalah yang dikumpulkan itu yang sudah mengakomodir diskusi kita setelah presentasi gitu. Ya kalau misalnya mau dikumpulkan apa adanya monggo aja sih sebenarnya, tapi ya nilainya tentu akan disesuaikan dengan apa adanya juga gitu ya. Gitu. Jadi harapannya adalah yang semaksimal mungkin yang dikumpulkan itu yang memang sudah dianggap paling oke gitu. Karena kalau UTS UAS kan saya ngelihatnya yang benar salahnya gitu ya. Iya Pak. Gitu. Jadi nilainya ya sesuai dengan seberapa benar gitu. Kalau tugas ya semuanya mau benar mau salah saya kasih nilai penuh, yang penting dikerjakan. Ada lagi mungkin? Cukup ya?